Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini atau di modul 2 pada mata kuliah penilaian kerentanan atau sistem penilaian kerentanan, kita masih membahas dengan tipe pola serangan cyber di sini ya. Akan tetapi yang akan kita bahas di sini pada sesi kedua ini adalah apa itu sniffing, apa itu spoofing, dan beberapa sistem operasi di bidang cyber ya di sini ya khususnya ya, atau beberapa sistem operasi OS Linux atau open source yang biasanya dikhususkan untuk bermain penetrasi atau bermain tentang hacking dan lain sebagainya nanti ya. Oke. Nah, sniffing itu sendiri adalah paket yang juga dikenal sebagai network analyzer atau Ethernet sniffer, ialah sebuah aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data pada jaringan komputer. Ini dinamakan sniffing ya. Nah, di bagian sniffing ini kira-kira siapa yang kita bahas nanti? Yang pertama, outline-nya adalah apa itu sniffing, jenis-jenis sniffing itu seperti apa. Misalnya ada dua macam metode sniffing ya. Di sini adalah passive sniffing dan active sniffing. Bagaimana proses kerjanya, melalui apa saja. Nanti di sini ada collection, ada conversion, ada analyze, ada pengambilan data dan protokol yang digunakan oleh sniffing tersebut. Oke, sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama biasanya sih untuk mengambil data nih di sini dan beberapa informasi yang sensitif di sini ya. Misalnya cara kerjanya adalah ketika kita terhubung dengan jaringan publik, biasanya kan kalau kita ke kafe atau kemana itu juga harus berhati-hati karena belum tentu ketika kita online di luar itu aman gitu kan. Paling aman ya pakai jaringan seluler sendiri atau pakai jaringan private sendiri, itu paling aman. Kenapa? Data yang mengalir nih pada klien dan server itu bersifatnya itu adalah bolak-balik gitu kan. Nah, proses sniffing ini akan menangkap paket-paket yang dikirimkan dengan cara ilegal. Contohnya sih menggunakan beberapa tools pembantu, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai enable, bisa dan lain sebagainya. Nah, sniffing bekerja pada segmen data layer transport dengan cara menyisipkan program jahat pada komputer korban, di mana nanti program jahat tersebut akan melakukan proses sniffing sehingga data-data sensitif yang ada pada komputer korban dapat terbaca oleh sniffer di situ. Jadi ada banyak metodenya ya. Nanti beberapa teman bisa beberapa tools bisa teman-teman cari. Misalnya tadi ada WhatsApp, ada Enable gitu kan. Tool untuk nyadap. Kira-kira apa saja sih tool untuk menyadap itu? Kalau kita sudah banyak sekali tabnya. Oke, misalnya tuh gini ya, kita cari ya tuh sniffing gitu ya, atau sniffer. Jadi kalau kita berbicara tool sniffer itu ada di sini, ada PRTG itu dari Pixlr, terus ada sniffing tool itu dari atlassian.com, ada kalau dari software Testing Hub ini ada 10 terbaik paket sniffer tools di tahun 2021. Ini bisa teman-teman cari lagi ya di sini dan baca-baca sendiri. Dimana di sini ada Ovic, ada SolarWinds, terus ada WSAC, ada RTK tadi, ada Manage Engineered Flow Analyzer, TCP dump, Bindump, Datebox Miner, Colasop Capsa, Telerik Feeder, Kismet dan sebagainya. Beberapa tools sudah dibahas di channel ini, sudah dibahas di channel ini. Beberapa tools yang ada di sini. Oke. Saya persen ulang di sini ya. Nah, jenis-jenis sniffing itu sendiri ada dua di sini ya, ada passive sniffing dan ada active sniffing.
di mana passive sniffing itu adalah tindak kejahatan penyadapan dengan tidak merubah isi dari paket data yang dikirimkan antar server dan klien. Jadi kita sendiri tidak merasa juga kalau kita sebenarnya baru diendus di sini ya, karena tidak ada tanda-tanda kalau menjadi korban sniffer, atau kalau kita tidak curiga kalau kita lagi diintai. Nah, kalau bahasa Jawa diinjeng gitu ya. Nah, passive sniffing ini biasanya terjadi pada hub karena tugas utama hub adalah membagikan sinyal ke semua komputer klien. Berbeda dengan fungsi switch yang memiliki fitur untuk menghindari terjadinya collision atau bentrokan dengan membaca alamat MAC address. Jadi di sini biasanya lari di hub. Tapi kalau dengan arsitektur dari proyek sekarang ini mungkin semua sudah terhubung dengan switch ya. Kalau dengan hub itu sudah jarang saya melihatnya semua langsung terhubung dengan switch, karena di sini juga punya core sendiri atau juga pembaca ya kalau di switch itu sendiri ya. Jadi bisa memfilter MAC address, komputer klien dan sebagainya. Nah, di video Udemy Pentester Lab atau Pentester Academy saya juga sudah menguploadkan bagaimana proses merubah MAC address itu sendiri. Nah, nanti di versi Indonesia juga saya akan mendownload beberapa tools yang akan saya contohkan dengan teman-teman di sini, cara merubah MAC address baik dengan tools maupun dengan teknik yang lainnya. Nah, fungsinya buat apa sih MAC address ini? Biar kita tidak terekspos. Biasanya kalau seorang penggiat cyber biasanya MAC address itu disembunyikan dengan rapih banget di situ. Nah, toolsnya apa sih kira-kira yang digunakan untuk paket sniffing itu? Toolsnya adalah biasanya tadi ya WSAC, ada TCP dump, ada Kismet, ada Ethercap, ada DSNIPS dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di active sniffing kebalikan dari passive sniffing ya. Active sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan dengan cara mengubah. Jadi di teknik ini sudah mengubah. Nah, tindakan aktif ini sering dilakukan oleh RP Poison. Nah, RP Poison, man in the middle attack atau active sniffing yang biasanya dilakukan pada switch jaringan, bukan lagi pada hub. Nah, sebenarnya kalau kita bermain di level CMD di sini, ini sebenarnya sudah terlihat di sini ya. Jadi kalau Magnifiero. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara di menu sini, ini kan ada dulu kita kita pernah dapat ini ya kan hubnya di sini banyak ya. Jadi ada ARP dan sebagainya. Nah, nanti saya buatkan tutorial versi CMD nya. Cuma tutorial ini di sini belum ke ranah yang expert banget ya, jadi masih ringan sekali. Contohnya adalah ketika kita mau mencari apa saja yang kita lakukan, bisa kita cek dengan ARP main A di sini. Nah, ketemunya nanti seperti ini. ARP main A ini adalah contoh list yang kita kunjungin. Oke. Nah, di teknik ini tidak hanya pada OSI layer transport aja, ya kan. Misalnya nih, dia dilakukan pada layer application dan layer physical. Nah, untuk sniffing pada bagian layer physical biasanya dilakukan cara menyadap jaringan saluran komunikasi secara ilegal. Nah, kemarin sudah dikasih tahu ya, atau saya bahas ketika kita disadap apa saja sih yang adalah interferensi, misalnya dengan putus-putus, menggendengung, atau suaranya lirih dengan sendirinya. Itu perlu kita waspada bahwa device atau jalur komunikasi kita sudah dilakukan oleh penyadapan. Nah, ini ilustrasinya saya buat, ini adalah Anda, di sini adalah cyber bandit, di sini adalah bank. Ketika Anda bertransaksi mau ke bank, di sini ada cyber bandit di sini, yang tujuannya adalah mencari atau mencuri informasi yang Anda lakukan untuk menuju ke server bank tersebut. Nah, bagaimana sih proses kerja sniffing itu? Sniffing cara kerjanya memiliki beberapa tahap, ini kan. Sampai pakai data yang diambil bisa terbaca. Nah, kira-kira apa saja sih yang
dibahas atau proses kerjanya pada proses sniffing ini, yang pertama adalah collection atau collection. Itu cara paket data, cara paket yang pertama adalah merubah interface dan memulai mengumpulkan semua data yang melalui jaringan yang sedang diawasi. Nah, ini dari collection. Sedangkan untuk conversion adalah cara kerja setelah collection. Conversion ini dengan cara merubah data yang sudah di-collect berbentuk binary ke dalam data yang lebih mudah dipahami. Bagaimana kan dirubahnya ke plain text-nya ya, jadi ke plain text-nya atau dan sebagainya nanti. Jadi sehingga bahasa 01-nya atau binary kan 01 itu bisa terbaca seperti tulisan yang Anda lihat di sini, seperti ada menulis biasa di keyboard. Nah, yang berikutnya adalah menganalyze. Nah, cara ketiga ini adalah menganalisis data yang sudah dikonversi ke dalam blok-blok protokol berdasarkan sumber transmisi data. Dan yang terakhir adalah pengambilan data. Di sini adalah ekspektasi data atau pengambilan data. Cara kerja sniffing yang terakhir setelah semua dilakukan, nih si hacker nih akan mengambil data tersebut. Nah, di sini ilustrasinya bisa Anda lihat seperti ini dari component lainnya ya. Ini remote user, SSL traffic, internet, personal, web portalnya, Sonic Wall SR application. Nah, nanti biasa ini harus di beberapa harus dipahami. Nah, ini contoh yang akan dilihat, ini Unified Threat Management Scanning, jadi akan di scan pada bagian ini. Oke, ini untuk sniffing di proses kerjanya ya. Terus protokol nih, protokolnya digunakan sniffing itu ada HTTP, ada SMTP, ada NNTP, ada POP, ada FTP, dan ada IMAP. Nah, apa sih HTTP itu? HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol, di mana digunakan untuk mengirimkan paket data tanpa adanya enkripsi, sehingga tindakan sniffing bisa dilakukan dengan mudah di sini. Sedangkan SMTP itu sendiri adalah Simple Mail Transfer Protocol, fungsi utama adalah untuk transfer email, tetapi masih belum aman dari tindak kejahatan sniffing. Nah, pada bagian NNTP di sini adalah Network News Transfer Protocol, bisa digunakan untuk semua jenis komunikasi. Namun kekurangannya, setiap paket data yang dikirimkan berbentuk teks yang jelas, mudah dibaca sehingga sangat rawan sekali. Sedangkan di bagian POP atau POP3 di sini yang kelanjutan adalah POP dan ada POP3 di sini. POP atau Post Office Protocol memiliki fungsi untuk menerima email dari server. Protokol ini tidak bisa dijamin aman karena email yang masih memungkinkan untuk spoofing email. Sedangkan di FTP-nya adalah File Transfer Protocol, memiliki fungsi untuk mengirim dan menerima file, namun tidak memiliki fitur keamanan sedikitpun. Semua data yang dikirimkan berbentuk teks yang mudah sekali diambil oleh sniffer. Nah, contohnya ada beberapa sampel dorking menggunakan contoh FTP di sini ya. Nanti di bagian akhir nanti saya akan tunjukkan beberapa sampel FTP yang kita bisa endus di web server orang atau web server kampus atau di beberapa web server yang ada di government. Nah, ini teknik ini adalah settingan atau settingan yang salah pada menu di web server tersebut, sehingga harusnya ditutup di sini ya. Sedangkan untuk IMAP adalah Internet Message Access Protocol. Ini fungsinya mirip sama seperti dengan SMTP, yaitu berhubungan dengan mail server. Nah, pada bagian ini sniffing untuk menghindari terjadinya sniffing, kita bisa mengakal website dengan menggunakan layanan Secure Socket Layer atau SSL. Nah, untuk memungkinkan mengamankan enkripsi pengiriman dari server ke klien. Jadi SSL ini adalah untuk mengamankan enkripsi pengiriman dari server ke klien dan sebaliknya dengan kekuatan enkripsi 256 bit yang aman dari sniffing. Ini kita bisa menggunakan teknik SSL. Ada beberapa, intinya gini, kalau kita sudah menggunakan SSL itu HTTP-nya berubah menjadi S, tambah S di situ. Jadi HTTP. Nanti saya coba lihatkan beberapa contoh web HTTP tok yang tanpa SSL gitu ya. Itu ada. Oke. Lanjut dengan spoofing. Nah, spoofing di sini sebenarnya adalah paket yang juga dikenal sebagai network analyzer atau Ethernet sniffer yang sebuah aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data pada jaringan komputer. Ini adalah
ilustrasinya ya, man in the middle picture or anonymous proxy di sini. Jadi outline di sini akan kita bahas adalah pengertian apa spoofing itu, jenis spoofing. Contohnya di sini ada spoofing email, ada spoofing ID penelepon atau caller ID, spoofing situs web. Ini beberapa aplikasi APK udah banyak menawarkannya untuk melihat nomor HP-nya siapa, nomor teleponnya siapa. Ini hati-hati dengan Anda karena program third party di sini. Terus ada lagi namanya spoofing IP, ada lagi namanya spoofing ARP, ada lagi namanya spoofing server DNS, ada lagi namanya spoofing GPS. Nah, dampaknya dan bahaya spoofing itu seperti apa nanti akan kita bahas juga, dan bagaimana cara mengatasi spoofing dan kesimpulannya seperti apa nanti. Oke. Spoofing di sini adalah tindakan untuk menyamarkan komunikasi dari sumber yang tidak dikenal sebagai lanjut ya. Jadi spoofing itu tindakan untuk menyamarkan komunikasi dari sumber yang tidak dikenal. Nah, contohnya nih, spoofing dapat berlaku untuk email, panggilan telepon, dan situs web, atau bisa lebih ke teknis seperti komputer yang melakukan spoofing adalah alamat IP, Address Resolution Protocol atau ARP, atau Server Domain Name System, itu DNS ya. Selain itu, spoofing juga dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi target, menyebarkan malware melalui tautan atau lampiran yang terinfeksi, melewati kontrol akses jaringan, atau mendistribusikan ulang lalu lintas untuk melakukan serangan penolakan layanan. Nah, karena itu spoofing seringkali merupakan cara penjahat cyber untuk mendapatkan akses untuk melakukan serangan dunia maya yang lebih besar seperti ancaman terus-menerus yang canggih atau serangan man in the middle, sebuah serangan yang berhasil. Contohnya terhadap organisasi dapat mengakibatkan sistem dan jaringan komputer yang terinfeksi, pembobolan data, atau hilangnya pendapatan yang tentunya dapat mempengaruhi reputasi publik organisasi. Nah, selain itu lagi, spoofing juga mengarah pada pengalihan lalu lintas internet, dapat membanjiri jaringan atau mengarahkan pelanggan atau klien ke situs jahat yang bertujuan untuk mencuri informasi atau menyebarkan malware. Beberapa juga sudah dibahas, videonya ada di channel ini juga, dan beberapa teman mahasiswa juga sudah membahas juga di situ. Nah, jenis-jenis spoofing di sini ada spoofing email. Ini penyerang menggunakan pesan email untuk mengelabui penerima agar mengira pesan itu seolah sama. Ini spoofing email. Terus ada spoofing ID atau caller ID. Ini membuat seolah-olah penelepon mereka berasal dari nomor tertentu, baik yang dikenal dan dipercaya oleh penerima atau melakukan lokasi geografis tertentu. Ini adalah caller ID. Ini nanti fungsinya untuk target mereka adalah memberikan informasi yang sensitif seperti sandi, informasi akun, nomor jaminan sosial, dan banyak lagi. Kalau yang di email ini tadi juga masih sama ya. Jadi menyamarkan bidang kotak EFROM-nya menjadi alamat email yang dari sumber atau header emailnya ya. Jadi seolah-olah yang pengirim itu atas email teman kita, tapi sebenarnya teman kita nggak pernah mengirim. Terus di sini ada spoofing situs web. Ini dirancang untuk meniru situs yang menyerupai di sini ya. Nah, penyerang ini bisa menggunakan situs itu mendapatkan login informasi pribadi lainnya dari pengguna. Jadi disamakan. Ini contoh yang paling baik dulu, paling marak itu ya disamakannya web portal punyanya kalau nggak salah Bank Mandiri dengan Bank BCA itu ada yang bikin yang mirip banget. Terus kasus yang paling baru adalah bantuan dari Amerika kemarin ya, itu hampir sama. Bantuan COVID di Amerika disamarkan ya oleh orang Indonesia sehingga bansosnya lari ke situ semuanya. Pintar-pintar sekali, kreatif orang Indonesia. Nah, terus ada lagi namanya spoofing IP. Biasanya digunakan untuk menyamarkan alamat IP komputer, dengan demikian untuk menyembunyikan identitas pengirim atau meniru sistem komputer lain. Nah, salah satu tujuan spoofing adalah untuk mendapatkan akses ke jaringan yang mengautentikasi pengguna berdasarkan alamat IP di sini. Nah, namun lebih sering penyerang akan memasukkan alamat IP target
dalam serangan penolakan layanan yang membanjiri korban dengan lalu lintas. Nah, penyerang ini mengirimkan paket di beberapa penerima jaringan, dan ketika penerima paket mengirimkan tanggapan, mereka akan dialihkan ke alamat IP palsu atau alamat palsu. Ini tapi bukan lagunya Ayu Ting Ting di sini ya. Terus jenis-jenis spoofing RP ini contoh untuk address resolution protocol ya. Jadi protokol yang menyelesaikan alamat IP ke alamat media access control atau MAC ya. Saya ulangi, RP adalah protokol yang menyelesaikan alamat IP ke alamat media access control atau MAC untuk mengirimkan data. Nah, spoofing RP bisa digunakan untuk menautkan MAC penyerang ke alamat IP jaringan yang sah, sehingga penyerang dapat menerima data yang dimaksudkan untuk pemilik terkait dengan alamat IP tersebut. Biasanya nih digunakan untuk mencuri, modifikasi data. Nah, tetap dalam pembahasan tetap ada yang namanya man in the middle attack di sini ya. Oke. Untuk spoofing server DNS sendiri biasanya digunakan pada saat proses menyelesaikan URL dan alamat email ke alamat IP yang sesuai. Nah, di sini spoofing memungkinkan penyerang mengalihkan lalu lintas alamat IP yang berbeda, mengarahkan korban ke situs yang menyebarkan malware. Di channel ini juga sudah diajarkan juga untuk ngecek URL atau tautan link apakah ini masuk phishing atau tidak. Jika Anda gali sendiri ya, nanti nyelam di situ, udah banyak di situ. Terus spoofing GPS. Jadi penerima GPS ini akan tertipu, akan terkecoh nih dengan menyiarkan sinyal yang palsu yang menyerupai sinyal yang asli ini. Nah, si penipu ini dapat digunakan untuk meretas GPS di mobil, mengirim Anda untuk alamat yang salah. Jadi membelokkan di sini ya. Terus bahkan mengganggu sinyal GPS kapal, gedung, atau pesawat. Nah, aplikasi seluler apapun yang mengandalkan data lokasi dari ponsel cerdas dapat menjadi target serangan jenis ini. Ini adalah jenis spoofing GPS nanti. Nah, dampaknya apa sih kira-kira? Dampaknya biasanya yang jelas kita kehilangan data ya, itu ya. Kita kehilangan data, informasinya habis semuanya dan sebagainya. Terus ada ya proses finansial itu juga terganggu ya. Ini sangat berbahaya, makanya perlu adanya cyber awareness di sini karena sangat berbahaya dampak dari spoofing. Dan stay secure ya, jangan sampai terjadi kenapa-napa pas posisi pandemik seperti ini. Nah, ini teknik-teknik yang sangat ilegal ya. Oke, beberapa contoh OS yang digunakan untuk para penggiat cyber ini saya gambarkan ada 4 di sini. Ada Parrot, terus ada lagi Kali Linux, ada lagi Kane. Di sini digunakan untuk investigasi atau forensik investigasi atau digital forensik. Ada lagi juga namanya Paladin, ini dari Sumuri ya, forensik, tool forensik juga. Ini tool forensik, ini juga tool forensik. Ini Parrot, terus ini ada Kali Linux, nanti ada Linux dan sebagainya, tuh ada banyak sekali. Oke, terima kasih, jangan lupa stay tune dan semoga tidak bosan dengan channel ini. Sehat selalu semuanya ya, sampai kita ketemu di offline dan segera selesai pandemik ini ya. Oke, sebelum saya tutup, saya akan mencontohkan tadi ya beberapa FTP tadi. Sebenarnya sudah ada sih kalau kita berbicara tentang FTP. Kalau kita tadi cari di sini kan contohnya gini loh, index of FTP. Nah, ini kan kita bisa membuka apa saja sebenarnya di sini. Seperti ini. Jadi udah banyak sekali contoh-contoh yang Anda bisa buka. Tadi yang contohnya tadi ya. Ini contoh
FTP nya tadi ya, contoh FTP. Terus kita lihat contoh dari ini, penggunaan dari SSL ini belum ada ya, jadi kita bisa lihat di sini ini belum ada. Nah, oke, ini contoh sederhananya seperti itu. Jadi terusnya seperti apa, ini banyak sekali ya tadi ya. Kalau kita berbicara tentang tools cyber security ada banyak sekali. Nah, terus ada namanya spoofing GPS tadi ya. Anda bisa cek juga, nanti cari aja nih, pakai gambar aja kalau bingung. Terusnya ini ada ilustrasinya, ada banyak sekali. Anda bisa cari aja tools. Kalau bingung cari aja toolsnya. Kalau nggak bisa kalau bingung ya cari yang lainnya. Ini ada nih GitHub to fake your GPS location on the Android, ini juga ada. Ini kalau kita lihat dari GitHub, buatan dari namanya susah ya, JRSangle itu, GPS spoof tools dari GitHub ini ada, tinggal. Terus yang suka mainan apa ya, Digimon atau apa lupa aku kan, itu juga banyak tools sendiri ya digunakan untuk GPS spoof itu sendiri. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan obrolan saya, dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.